Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 3A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi organisasi Budi Utomo yang merupakan awal perkembangan dan perjuangan dalam menentang kolonial. Ini merupakan bagian daripada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Bunari MSI dan Bapak Nurdiansyah MPD. Apa sih Budi Utomo itu? Pertama ya, Budi Utomo itu merupakan organisasi pergerakan yang dikhususkan bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Van Indische Arsten, dan tokoh-tokoh pendirinya itu adalah diantaranya itu Dr. Sutomo, Suraji Tirtonegoro, dan Gunawan Mangunkusumo, dan lainnya. Namun pendirian Budi Utomo ini tidak lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Meskipun beliau bukan pendiri daripada Budi Utomo ini, tetapi beliaulah yang menginspirasi Sutomo dan kawan-kawannya untuk mendirikan keorganisasian Budi Utomo ini. Lalu Dr. Wahidin sendiri adalah alumni daripada Stovia yang seiring berkeliling kota-kota besar di Jawa untuk mengkampanyekan gagasan mengenai bantuan dana bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu untuk bersekolah. Dan juga saat itu terjadi pertemuan antara pendiri Budi Utomo dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi Dr. Wahidin mencetuskan ide untuk mencerdaskan bangsa melalui studi fund atau dana pendidikan agar tidak mudah diadu oleh penjajah. Sementara Sutomo dan kawannya yang juga memiliki rasa nasionalisme perjuangan yang tinggi, gagasan mereka pun cocok untuk digabungkan gitu. Lalu setelah rangkaian diskusi, akhirnya perhimpunan organisasi Budi Utomo ini dibentuk oleh Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Suraji Tirtonegoro, Gondo Suwarno, Sulaiman Angkaparojo Sudiryo, Muhammad Suwarno, Muhammad Saleh, dan RM Gombrek adalah 9 orang yang mendirikan keorganisasian Budi Utomo ini. Meski kemudian pengurus besarnya dijabat oleh orang-orang yang lebih tua yang bergabung. Sejak awal itu Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa, maka memang sengaja tidak berkenaan dengan politik. Budi Utomo ini meyakini banyak hal yang diperlukan dan harus tetap bekerja sama dengan pemerintah. Lalu terbukti dari tahun 1908 itu sampai 1926 Budi Utomo masih bergerak di bidang sosial dan budaya, dan juga tidak menyentuh politik untuk pergerakan Budi Utomo ini hingga berakhir pada 1935 saat organisasi ini melebur ke Partai Indonesia Raya atau Parindra yang dipimpin oleh Sutomo itu sendiri. Berikut merupakan penggagas dan pemimpin daripada Budi Utomo, yang mana penggagasnya itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo sendiri dan dipimpin oleh Dr. Sutomo. Jadi tujuan dari dibentuknya Budi Utomo ini pada Kongres Budi Utomo itu kan diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908. Yang dalam waktu 5 bulan Budi Utomo berhasil mengumpulkan 1.200 anggota yang tergabung di dalam keorganisasiannya. Lalu setelah semakin banyak dukungan, para pemuda memberi kesempatan golongan tua untuk menjabat di kongres itu. Terpilihlah Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Dalam kongres disebutkan tujuan utama dari Budi Utomo itu untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat, fokus, terorganisasi, yang merupakan
target-target dalam bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Lalu awalnya keanggotaan terbatas hanya pada penduduk Jawa dan Madura, namun pada akhirnya meluas sampai pada Pulau Bali. Hal ini dilakukan dengan tidak melihat keturunan, kelamin, atau agama sekalipun. Dan pada tahun 1928, Budi Utomo menambahkan suatu asas perjuangan di dalam keorganisasian, yaitu untuk berusaha melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia. Berikutnya itu sejarah kebangkitan nasional yang merupakan hari lahirnya Budi Utomo ini, yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Indonesia berdasarkan penetapan Presiden nomor 316 tanggal 16 Desember 1959. Jadi peran Budi Utomo itu sendiri terhadap kebangkitan nasional itu ditunjukkan saat kelahiran Budi Utomo menjadi penanda terjadinya perubahan bentuk perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Yang tadinya bersifat kedaerahan berubah menjadi bersifat nasional, yang tujuan yang satu perjuangan mengusir penjajah, dan yang awalnya hanya mengandalkan kekuatan fisik diganti dengan perjuangan mengandalkan pemikiran dan kepintaran. Lalu Budi Utomo menjadi pelopor perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran, karena adanya organisasi yang selanjutnya muncul di berbagai organisasi yang muncul di berbagai daerah yang seragam dengan Budi Utomo, sehingga kehidupan bangsa akan mempercepat ketercapaian kemerdekaan karena adanya keorganisasian yang saling membantu dan melengkapi. Maka berdirinya Budi Utomo ini pada tahun 20 Mei 1908 dianggap sebagai awal gerakan yang menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia. Pergerakan nasional sebagai fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Fase pergerakan nasional dalam mencapai kemerdekaan di Indonesia sendiri ditandai dengan kemunculan organisasi pergerakan yang dimulai dari organisasi Budi Utomo itu sendiri. Lalu mulailah bermunculan organisasi lainnya seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia ISDF atau Indische Sosial Demokratis Vereniging, dan Partai Nasional Indonesia. Nah, selanjutnya penyebab pergerakan nasional. Ada beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penyebab daripada pergerakan nasional yang terjadi di Indonesia pada masa kolonial. Penyebab terjadinya pergerakan nasional itu dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu faktor internal, yang mana beberapa faktor ini bersumber dari dalam negeri Indonesia sendiri. Antaranya yang pertama itu ada tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan dari rakyat Indonesia sehingga timbul keinginan untuk melawan penjajah. Dan yang kedua itu adanya rasa atau perasaan senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk sebuah negara yang merdeka. Lalu yang ketiga adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri bangsa yang menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air Indonesia serta hak menentukan nasib Indonesia sendiri. Lalu yang kedua itu faktor eksternalnya yang merupakan pendorong proses timbulnya pergerakan nasional di Indonesia, yang mana antaranya yang pertama itu masuknya paham liberalisme dan human rights, yang mana di sini berbicara mengenai hak-hak manusia. Lalu yang kedua itu diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada 1902 sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Lalu yang ketiga itu kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Yang keempat itu ada gerakan Turki Muda pada 1896
hingga 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Lalu yang keempat itu ada yang kelima itu ada gerakan pan-islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat, sehingga pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina itu terjadi. Dan itu merupakan beberapa faktor ya, baik internal ataupun eksternal yang menjadi penyebab daripada pergerakan nasional. Selanjutnya kita masuk pada kemunduran Budi Utomo. Ini juga memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal, yang mana dari segi internal atau dari dalam keorganisasian Budi Utomo itu sendiri sudah nampak sejak Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta, yang mana tampak dari Sutomo dan para pemuda yang mulai berusaha untuk memisahkan diri dan mulai melakukan pembubaran pada organisasi pergerakan Budi Utomo, sehingga Sutomo dengan kepemimpinannya membentuk sebuah partai Parindra, Pergerakan Indonesia Raya. Lalu dari segi eksternal sendiri, kemunculan berbagai organisasi pergerakan lain yang pada dasarnya memang berawal daripada keorganisasian Budi Utomo, sehingga menggerakkan niat, membuat semangat bagi orang-orang yang ingin mencapai kemerdekaan Indonesia, dan bahkan juga ada yang merupakan pecahan dari organisasi Budi Utomo itu sendiri yang membuat sebuah keorganisasian baru yang memiliki tujuan yang sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Budi Utomo, yaitu merupakan awal daripada perjuangan memperoleh kemerdekaan Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.